Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam semester genap. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-25 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-24, yaitu tekanan hidrostatis. Hidro itu air, statis itu artinya diam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada benda padat saat berada di kedalaman tertentu. Semakin dalam posisi benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang diberikan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin dangkal letak benda pada zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut akan semakin kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman yang dilambangkan dengan H kecil. Tekanan hidrostatis itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu pH sama dengan Rho, ini dibaca Rho, dikali G dikali H keterangan. pH itu adalah tekanan hidrostatis, yang mana satuannya adalah N per meter kuadrat atau PA. Rho sama dengan itu adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat atau N per kg. H kecil itu adalah kedalaman diukur dari permukaan air, satuannya adalah meter. Untuk lebih jelasnya bisa memahami rumus tekanan hidrostatis tadi, Bapak berikan contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Kalian lihat gambar di samping, ada seekor ikan yang berada di dalam bejana. Apabila massa jenis air itu adalah 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar titik-titik sesuai gambar di samping. Kita tulis penyelesaian. Diketahui Rho sama dengan 1000 km meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H kecil sama dengan, nah ini kita ukur tadi dari kedalaman permukaan air, yaitu 140 dikurang 60 itu dapatnya adalah 80 cm. 80 cm ini kita jadikan meter, karena cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100, karena cm ke meter itu dia melewati desi baru ke meter, berarti dibagi 100. 80 dibagi 100 dapatnya 0,8 meter. Yang ditanyakan di sini adalah tekanan hidrostatis atau pH, sama dengan caranya gimana? Ya, kita tulis jawab. pH sama dengan rumusnya tadi adalah Rho dikali G dikali H. Rho massa jenisnya tadi adalah 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,8, dapatnya adalah 8000 N per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar 8000 N per meter kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua,
Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar di samping. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Massa jenis airnya adalah 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan hidrostatis di titik Q adalah titik-titik, berarti yang ditanyakan di titik Q. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, tadi berbeda sedikit. Nah, caranya adalah ikan dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Persamaan yang digunakan adalah pH sama dengan rho dikali G kali H. Nilai H kecil adalah kedalaman benda diukur dari permukaan air. Ikan berada 80 cm dari permukaan air dan 60 cm dari dasar wadah. Jadi yang kita gunakan di sini adalah nilai 80 cm. Kenapa? Karena diukur dari permukaan air. Nah, ikannya di titik Q itu dari permukaan air itu adalah 80 cm. Nah, 80 cm ini dijadikan meter. Ingat tadi cm itu dibagi karena dia naiknya 2 tangga melewati desi ke meter. Berarti 80 dibagi 100 dapatnya 0,8 meter. pH sama dengan rho dikali G kali H, tinggal kita kalikan. 1000 dikali 10 dikali 0,8 dapatnya 8000 N per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis di titik Q itu sebesar 8000 N per meter kuadrat. Nah, tadi sudah membahas tentang rumus tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kegunaan tekanan hidrostatis bagi perkembangan teknologi. Tekanan pada zat cair perlu diperhatikan dalam pembuatan beberapa teknologi atau bangunan yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah pembuatan bendungan yang bagian dasarnya dibuat lebih tebal atau dibuat miring. Bendungan dibuat miring atau tebal pada bagian dasarnya karena semakin dalam ketinggian air maka tekanannya semakin besar. Karena gaya gravitasi, maka tekanan di dalam zat cair akan bertambah sesuai dengan kedalamannya. Jika bendungan dibuat dengan posisi tegak dan tebalnya sama, maka bagian dasar bendungan akan lebih mudah retak, bocor, atau jebol akibat besarnya tekanan hidrostatis. Nah, ya tadi sudah Bapak jelaskan tentang tekanan hidrostatis. Nah, makanya selanjutnya Bapak akan memberikan soal latihan. Apakah pembahasan yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami? Soal yang pertama, tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada benda padat saat berada di kedalaman tertentu disebut A. Tekanan zat padat, B. Tekanan hidrostatis, C. Hukum Archimedes, D. Hukum Pascal. Soal yang nomor 2, semakin dalam posisi benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang diberikan akan semakin A besar, B kecil, C sedang, D naik. Soal yang nomor 3, semakin dangkal letak benda pada zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut akan semakin A naik, B besar, C kecil, D sedang. Soal yang keempat, rumus yang benar dari tekanan hidrostatis yaitu A sama dengan P sama dengan F per A. Yang B, F sama dengan P kali A. Yang C, rho sama dengan P dikali G dikali H. Yang D, pH sama dengan rho dikali G dikali H. Nomor 5, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Ketinggian zat cair. 2. Massa jenis zat cair. 3. Luas permukaan zat cair. Yang keempat, gaya gravitasi bumi. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah titik-titik yang A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Soal yang keenam, bendungan dibuat miring atau tebal pada bagian dasarnya karena semakin dalam ketinggian air maka tekanannya semakin titik-titik. A, deras, B, kecil, C, sedang, D, besar. Soal nomor ketujuh, jika bendungan dibuat dengan posisi tegak dan tebalnya sama, maka bagian dasar bendungan akan lebih mudah titik-titik akibat besarnya tekanan hidrostatis.
A retak, bocor atau jebol. Yang B kuat dan kokoh. Yang C diangkat, yang D naik dan turun. Soal yang ke-8, sebuah bejana berisi penuh zat cair yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Jika tinggi air 0,4 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang dialami dasar bejana sebesar A 3200 N per meter kuadrat, yang B 2000 N per meter kuadrat, yang C 20 N per meter kuadrat, yang D 3,2 N per meter kuadrat. Nomor 9, perhatikan gambar di samping. Bisa dilihat gambar di sampingnya. Apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar titik-titik. Yang A 250 N per meter kuadrat, yang B 500 N per meter kuadrat, yang C 1000 N per meter kuadrat, yang D 2000 N per meter kuadrat. Soal yang ke-10, seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar titik-titik. Yang A 250 N per meter kuadrat, yang B 500, yang C 1000 N per meter kuadrat, yang D 2000 N per meter kuadrat. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menjawab soal dengan benar dan betul. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat.